Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita seram. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah pengalaman horor saat melakukan perjalanan melintasi jalur alas roban. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siapkan bantal dan posisikan rebahan kalian senyaman mungkin. Dan jangan pernah dengarkan kisah horor ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Aku akan menceritakan kisah dari pamanku dulu sewaktu masih bekerja di daerah Jawa Barat dan sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Sebelum masuk ke ceritanya, saya akan mengulas sedikit tentang alas roban dari beberapa sumber. Alas roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang, tapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Iya, alas roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa. Alas roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah dan provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Nah, tak hanya cerita mistis di hutan alas roban, jalanan yang membentang di antara hutan alas roban ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Dulunya, alas roban ini dibangun sejak abad ke-18 oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini, memang usahanya luar biasa karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan, dan membuat jalannya. Yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku pekerja paksa. Iya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk dari Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya, kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri dari mereka. Melewati jalan alas roban tak hanya harus dengan kendaraan yang oke, tapi juga dengan mental yang kuat. Soal kendaraan yang harus layak untuk jalan, hal itu memang dibutuhkan karena jalanan di sini cukup ngeri. Jalannya berkelok-kelok dan di setiap titik cukup curam, naik dan turunnya. Soal mental, jelas ini dibutuhkan karena apa yang terjadi di perjalanan nanti, kita tidak akan pernah tahu. Sudah sangat lazim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini. Entah oleh penampakan-penampakan ngeri, makhluk gaib yang menumpang kendaraan, sampai disesatkan oleh makhluk penghuni alas roban. Di beberapa titik, jalan alas roban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian gaib itu. Nah, dari kengerian itu semua, terdapat satu cerita yang dialami oleh seseorang yang tak jauh keberadaannya dari saya. Dia adalah paman saya yang dulunya merantau ke daerah Jawa Barat, sehingga sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Saat itu, saya dan paman saya sedang makan di warung pecel lele favorit keluarga kami di Semarang. Kami berdua bercerita ngalor ngidul hingga akhirnya pamanku cerita soal pengalaman mengerikannya semasa mudanya dulu. Perkenalkan, namaku Agus. Ini adalah ceritaku saat melewati alas roban di awal tahun 2000-an. Saat aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang. Siang ini adalah hari Jumat. Sebulan sebelumnya aku sudah mengambil cuti untuk 2 hari, di hari Senin dan Selasa, dan pulang ke rumah bertemu dengan keluarga. Oh iya, beberapa hari sebelumnya aku sudah janjian dengan kawan lamaku namanya Rifkan yang juga akan pulang ke daerah Demak. Jadi kami akan pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada. Pulang kerja, aku langsung bergegas mandi dan bersiap langsung mulai perjalanan. Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya. Suara anak-anak kecil di pelataran rumah dekat kontrakan pun terdengar sangat ramai. "Rip, aku sudah siap. Kamu tunggu di depan kontrakanmu ya," ucapku di dalam telepon memberitahu Rifkan kalau aku akan berangkat. Kontrakan Rifkan ini agak jauh, namun kebetulan searah dengan arah jalan pulang yang akan kami lewati. Saat hampir sampai, aku lihat Rifkan sudah menunggu di depan kontrakannya. "Ayo Rif," seruku kepada Rifkan sambil membuka kaca mobil. Rifkan langsung memasukkan tas punggungnya di kursi tengah dan dia duduk di kursi depan menemaniku. Dari kontrakan Rifkan, jam sudah menunjukkan hampir setengah 6 sore. Di tahun tersebut, jalan tol belum ada seperti sekarang. Jadi, satu-satunya jalan bagi pengendara di jalur utara, ya, melalui jalan Pantura ini. Dan jalanan alas roban masih melewati bukit dan jalannya berkelok-kelok curam. Ya, sekarang dikenal dengan jalan alas roban lama.
Doa dulu Gus, ucap Rifkan. Masing-masing dari kami berdoa dalam hati. Jalanan sore ini terlihat padat, tapi padatnya wajar, tidak sepadat jalanan seperti sekarang. Singkat cerita, kami berdua tiba di Brebes hampir jam 11 malam karena kami berhenti sholat dan makan sebentar saat sampai di Indramayu. Brebes, Tegal, Pemalang sudah kami lewati dan akhirnya kami tiba di Pekalongan sesaat sebelum sampai di Alas Roban. Kala itu tidak ada sama sekali pikiranku memikirkan hal yang aneh-aneh karena sudah beberapa kali aku pulang menuju Semarang dan bertemu malam hari. Jalanan sudah sepi saat kami sampai di area Alas Roban, ditandai dengan jalanan yang semakin lama semakin gelap karena minimnya penerangan dan kanan kiri jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali aku menemui bus-bus antar provinsi yang memang melintas saat malam hari. Tiba-tiba terdengar 2 kali ada sesuatu yang jatuh di atas mobil. Apa itu Gus? Tanya Rifkan. Aku yang mendengar langsung menepi dan melihat atas mobil. Dengan keadaan mobil yang masih menyala, aku dan Rifkan melihat bagian atas mobil. Tidak ada apa-apa, Rif, ucapku. Tapi saat aku perhatikan lagi, ada bekas lecet sedikit di atas mobil. Cari lagi, Rif, di sekitaran mobil kalau ada apa-apa, imbuhku kepada Rifkan. Cukup lama kami mencari dan memperhatikan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. Masuk mobil lagi aja, Rif. Kita jalan lagi aja, ajakku. Belum lama jalan, tepat setelah tanjakan, tiba-tiba aku dikagetkan lagi dengan suara benturan di depan mobil, seperti habis menabrak sesuatu. Kamu di dalam aja, aku yang turun, ucap Rifkan. Tak lama Rifkan masuk. Ban depanmu kempes, Gus, imbuh Rifkan. Waduh, gimana ya? Jam-jam 1:30 gini, mana ada tambal ban? Aku nggak ada ban serep juga, ucapku. Aku dan Rifkan keluar dari mobil melihat keadaan. Jalanan benar-benar sepi dan gelap, dengan pepohonan tinggi di kanan kiri jalan. Tidak tampak ada kendaraan lewat saat itu. Aku dan Rifkan jalan kaki pelan-pelan ke arah depan. Dari kejauhan, tampak cahaya remang-remang di kiri jalan. Apa itu, Rif? Kayaknya tambal ban. Coba kita ke sana, ajakku. Kami berjalan dulu ke sana memastikan. Setelah dekat dan memastikan memang benar itu tambal ban, aku langsung kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambal ban di sana. Mana Rip orangnya? Tanyaku. Nggak tahu. Dari tadi aku panggil-panggil nggak ada sautan, jawab Rifkan. Lama tak menemui jawaban, kami memutuskan menunggu di depan tambal ban tersebut. Ada apa, Mas? Tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. Astagfirullah. Rifkan kaget dengan kedatangan laki-laki tersebut yang tiba-tiba. Ini Pak, ban saya bocor, ndak nambal di sini, apakah bisa? Tanyaku. Oh, bisa. Silahkan duduk di sini, Mas, imbuh lelaki tua tersebut. Kami berdua tidak menaruh curiga sejauh ini. Hingga akhirnya aku mencium bau menyan di sekitar tempat tambal ban ini. Rip, kamu nyium baunya enggak? Tanyaku kepada Rifkan. Iya Gus, jawab Rifkan dengan mulai memperhatikan setiap sudut tempat tambal ban ini. Dalam hati, aku ingin lekas pergi dari sini. Tapi apa boleh buat, mobilku belum selesai ditambal. Dari kejauhan di seberang jalan, aku melihat ada sebuah warung yang masih buka. Ke warung sana aja dulu Gus, sambil ngopi di sana, ajak Rifkan. Aku hanya mengiyakan dan kami berdua berjalan ke arah warung di sana. Aku dan Rifkan sedikit berjalan dan menyeberang jalan. Di sini aku melihat ada satu truk lewat pelan-pelan. Sopirnya hanya melihat keberadaan kami dengan wajah heran. Setelahnya kami jalan lagi ke arah warung tersebut. Warungnya khas seperti warung pedesaan dengan bangunan yang dibuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya. Sesampainya di sana, nampak segerombolan anak kecil main di samping warung tersebut. Kok ada anak-anak main di jam segini ya? Tanyaku dalam hati. Pikirku juga pasti Rifkan juga melihat keadaan ini. Tanpa memikirkannya begitu lama, aku dan Rifkan masuk ke dalam warung. Nampak wanita yang belum begitu tua mengenakan daster berdiri tersenyum melihat kedatangan kami berdua. Mau beli apa, Mas? Tanya ibu-ibu penjual warung tersebut. Kopi panas 2, Bu, jawabku. Tak lama kopi datang. Aku dan Rifkan ngobrol mencairkan suasana. Rif, ngerasa ada yang aneh nggak? Kok ada ya anak-anak main jam segini? Tanyaku ke Rifkan. Anak-anak di mana? Tanya Rifkan. Lah, itu yang di samping warung. Ini suaranya terdengar juga kok. Masa kamu nggak dengar? Ucapku.
Tanpa menjawab, Rifkan yang mendengarku langsung keluar melihat ke samping warung. Mana? Gak ada apa-apa, jangan nakut-nakutin Gus, imbuh Rifkan. Situasi mulai menegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana. Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. Bu, sudah bu, ucapku memanggil ibu penjual warung. Bu, berkali-kali aku memanggil tapi tidak ada jawaban. Bu, sampun bu, berapa kopinya ini? Gantian Rifkan yang ngomong, tapi masih saja tanpa ada jawaban. Sekali lagi aku memanggil. Bu, bukannya jawaban dari ibu penjual warung tersebut yang kami dapat. Kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar. Terdengar seperti suara wanita tertawa sangat keras dan melengking dari luar warung. Gus, Rifkan memanggilku. Aku hanya menatap Agus tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nampaknya Agus paham, aku pun juga menyadari suara tersebut. Kami berdua bergegas keluar warung, mencari arah dari mana suara tersebut dan melihat ke arah belakang warung. Astagfirullahaladzim. Kami berdua istighfar sama-sama atas yang kami lihat berdua. Ternyata ada wanita berdiri tegak, berjubah hitam sangat panjang di samping pohon di dekat warung tersebut. Matanya terbelalak putih dengan wajah pucat dan rambut panjang. Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut. Aku lihat anak-anak tersebut ada yang wajahnya pancur dengan banyak luka di badannya. Sangat jauh berbeda dengan saat awal aku melihatnya tadi. Kulihat wanita itu tertawa lagi yang membuat telinga kami berdua sakit. Gus, ayo balik. Ayo kita balik ke mobil cepat, ajak Rifkan. Saat lari ke mobil, lagi-lagi kami berdua dikagetkan lagi dan lagi. Tambal ban yang kami hampiri tadi sekarang sudah tidak ada, entah hilang kemana. Yang kami lihat hanyalah mobil kami di tepi jalan yang sebelah kirinya ada pohon besar dan jurang yang di dalamnya belantara yang sangat gelap. Aku nggak peduli banku masih kempes, kami berdua bergegas masuk ke dalam mobil. Gus, banmu gimana? Tanya Rifkan. Sudah Rif, yang penting kita lekas keluar dari sini, jawabku. Suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua. Aku berusaha menghidupkan mobil. Lagi-lagi sial dan aneh, tiba-tiba mobilku sulit dihidupkan. Kenapa Gus? Tanya Rifkan. Tiba-tiba susah dihidupkan mobilku, jawabku. Sholawatin dulu Gus, imbuh Rifkan dengan wajah tegangnya tapi berusaha berpikir tenang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku mengucapkannya 3 kali, lalu aku memutar kunci lagi. Hidup Rif, ucapku. Mungkin ini keajaiban dari setelah untaian sholawat yang kubaca. Sehidupnya mobilku, aku bergegas menginjak gas dan cepat pergi dari tempat aneh ini. Namun nasib baik belum juga menghampiri kami. Belum lama jalan, tiba-tiba lagi-lagi ada sesuatu yang jatuh dari atas mobil. Sudah, nggak usah digagas Gus, lanjut saja, seru Rifkan. Ini jam berapa sih Gus? Kok aneh banget nggak ada kendaraan lewat? Tanya Rifkan. Aku melihat jam. Jam 3 Rif, jawabku. Memang aneh, kenapa tidak ada kendaraan sama sekali? Normalnya di jam segini masih ada kendaraan besar yang melintas, walaupun tidak banyak. Tapi pikiranku nggak mau memikirkan itu dan hanya fokus agar cepat keluar dari alas roban ini. Gus, hati-hati! Teriak Irfan, dibarengi denganku yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui tadi melintas tepat di depan mobil kami. Aku yang kaget spontan langsung membanting setir dan menginjak rem mendadak. Tit! Tiba-tiba terdengar suara klakson di telinga kami. Aneh bin ajaib. Saat berhenti, mobilku berhadapan dengan truk muatan barang. Gus, minggir dulu, ajak Rifan. Rif, wanita tadi mengikuti kita. Tadi nyebrang, kamu lihat kan? Tanyaku. Iya Gus, aku melihatnya. Dia tidak membiarkan kita pergi, ucapnya. Sesaat terdengar ada yang mengetok kaca mobilku. Dari dalam terlihat bapak-bapak berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri. Aku buka kaca mobilku. Kalian tidak kenapa-kenapa Mas? Tanya bapak tersebut. Gak apa-apa Pak, kami terkejut barusan ada wanita yang nyebrang, jawabku. Walah, hati-hati Mas, di sini rawan. Ayo ikuti bapak saja dari belakang, mampir ke rumah bapak. Rumah bapak setelah alas roban sini. Nama saya Pak Rahmat, ini istri saya, ucap bapak-bapak tersebut.
Singkat cerita, aku mengikuti Pak Rahmat dari belakang. Di setiap tikungan, aku melihat Pak Rahmat tampak membunyikan klakson motornya. Kami tiba di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum azan subuh berkumandang. Bu Rahmat tampak langsung di belakang rumah dan kembali dengan nampan yang berisikan teh hangat 2 gelas. "Diminum dulu, Mas," ucap Bu Rahmat. Azan subuh mulai berkumandang. "Mas, ayo sholat subuh dulu." Pak Rahmat mengajak kami sholat berjamaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sholat, kami kembali duduk di ruang tamu Pak Rahmat. Perlahan, Pak Rahmat bertanya kepada kami, "Mas-masnya sebenarnya mau kemana? Namanya siapa?" tanya Pak Rahmat. "Nama saya Agus, Pak, dan ini teman saya, Rifkan," jawabku. "Saya mau ke Semarang, perjalanan pulang dari perantauan," imbuhku. "Masnya tadi ada kejadian apa sampai hampir kecelakaan seperti tadi?" tanya Pak Rahmat lagi. Aku menceritakan semua hal yang kami temui sejak ban mobilku bocor, warung, dan diikuti wanita berjubah hitam tadi. "Mas, di jalan Alas Roban tadi itu tidak ada warung apa-apa, apalagi tambal ban. Di sana hanya ada hutan, Mas," jawab Pak Rahmat. "Tapi tadi kami menemui itu semua, Pak," imbuh Rifkan. "Benar, Mas. Tapi Bapak sebagai warga yang tinggal tak jauh dari Alas Roban sangat hafal daerah sini. Tidak ada warung yang berdiri di sana," jawab Pak Rahmat. "Di sana memang sering ada kejadian semacam itu. Belum lama ada kecelakaan mobil, satu keluarga meninggal di sana, dan masih banyak lagi cerita pengendara yang diganggu sudah sejak lama," imbuh Pak Rahmat. Aku dan Rifkan hanya menelan ludah sambil menenggak teh hangat yang dibuatkan Ibu Rahmat tadi. "Mending masnya sekarang istirahat dulu di sini. Nanti siang atau sore baru lanjut perjalanan," pungkas Pak Rahmat melihat keadaan kami. "Gimana, Rif?" tanyaku ke Rifkan. "Terserah kamu saja, Gus," jawabnya. "Ya sudah, kita di sini dulu sampai siang nanti. Keadaan kita syok dan lelah seperti ini," ajakku, dan Rifkan hanya menurut. Kami ditunjukkan ke kamar anaknya Pak Rahmat yang kosong karena sekarang pekerja merantau di Jakarta. Kami tidur melepas lelah di sana. Siangnya kami bangun dan persiapkan melanjutkan perjalanan yang sudah